Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alia Fazila Tunisa sebagai pembicara pertama dari tim oposisi serta rekan saya Dian Kusumawati sebagai pembicara kedua dan Muhammad Taufik sebagai pembicara ketiga. Mosi yang kita perdebatkan kali ini yaitu pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Sebagai tim oposisi, kami sangat tidak menyetujui dengan adanya mosi kita kali ini. Dan sebelum melangkah ke dalam argumentasi yang akan kami sampaikan, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan definisi dan status quo yang kita sandang saat ini. Pelaksanaan kami definisikan sebagai pemberlakuan. Pendidikan jarak jauh atau PJJ kami definisikan sebagai pembelajaran tanpa adanya interaksi secara langsung. Dan pasca pandemi kami definisikan sebagai setelah wabah yang meluas virus COVID-19 berakhir. Sehingga kami sebagai tim oposisi mendefinisikan mosi ini sebagai ketidaksetujuan kami atas pemberlakuan pembelajaran tanpa adanya interaksi secara langsung setelah wabah yang meluas virus COVID-19 berakhir. Dan limitasi yang kami gunakan dalam mosi kita kali ini yaitu pendidikan formal jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Status quo yang kita sandang saat ini yaitu di mana pembelajaran jarak jauh di masa pandemi mengakibatkan adanya penurunan terhadap pemahaman siswa. Data dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwasannya 77,8% responden dalam hal ini adalah siswa mengaku kesulitan karena banyaknya tugas yang mereka terima. 76,7% responden mengaku tidak senang dengan adanya pembelajaran jarak jauh, serta 81,8% responden mengaku bahwa PJJ ini memberatkan bagi mereka. Selain kepahaman siswa yang menurun, ketimpangan fasilitas dalam hal ini adalah teknologi juga berdampak pada kualitas pendidikan yang dihasilkan, sehingga kami menyimpulkan bahwasanya dengan adanya kepahaman siswa dan ketimpangan dalam segi fasilitas, ini merupakan urgensi yang harus segera diselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini ada karena adanya permasalahan yang terjadi terhadap status quo yang kita sandang saat ini. Dan marilah kita beralih ke dalam argumentasi kami yang kami bagi menjadi dua garis besar. Yang pertama yaitu dampak jika kita kembali terhadap pembelajaran konvensional. Yang pertama yaitu pemahaman siswa yang meningkat. Dengan kembalinya pembelajaran jarak jauh terhadap pembelajaran konvensional, tentu saja ini akan berdampak pada kepahaman siswa untuk meningkat karena mereka dapat bertemu dan dapat bertanya secara langsung terhadap tenaga pendidik. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan luring dapat kita kembangkan dengan sistem yang berbasis teknologi. Selama pembelajaran jarak jauh kita selalu dituntut untuk peka terhadap teknologi, dan dalam sistem pembelajaran konvensional yang terbaru ini kita bisa meningkatkan sistem itu menjadi sistem yang peka juga terhadap teknologi. Dalam hal ini adalah berbasis ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dewan Juri yang terhormat, serta yang ketiga yaitu pengembangan karakter dapat ditingkatkan karena mereka tidak terisolasi di dalam rumah dan dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Tentu saja ini akan meningkatkan selain kemampuan kognitif mereka juga meningkatkan kemampuan psikologi dan psikomotorik yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu marilah kita lihat dari sudut pandang ekonomi, di mana dari sudut pandang ekonomi kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Dalam hal ini adalah gedung, laboratorium, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam sekolah. Kita bisa melakukan adaptasi ini dengan adaptif, fleksibel, dan juga akomodatif. Dewan Juri yang terhormat, sehingga dalam pemanfaatan fasilitas siswa akan lebih mengembangkan skillnya dalam memanfaatkan hal-hal yang telah disediakan oleh pemerintah. Serta poin yang kedua yaitu PJJ. Jika PJJ bergantung pada ekonomi orang tua, dengan kembalinya sistem konvensional kita dapat menitik beratkan ekonomi itu pada tanggungan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sehingga orang tua tidak terbebani dengan adanya sistem pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga itu merupakan poin penting argumentasi kami, yaitu dampak jika kita kembali ke konvensional dan juga mari melihat dari sudut pandang ekonomi. Sehingga pendidikan yang terlanjur menjadi birokrasi tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Dewan Juri yang terhormat, sekian dari pembicara pertama.
Saya selaku pembicara kedua akan menguatkan argumen dari pembicara pertama dengan data yang relevan dan akurat. Dengan argumen yang telah disebutkan oleh pembicara pertama, yaitu poin pertama tentang dampak dari pembelajaran yang kembali ke konvensional, yaitu meningkatkan pemahaman siswa, memperkuat karakter siswa, dan adanya pengembangan pembelajaran tatap muka berbasis teknologi. Dalam hal pemahaman siswa, tentu kita tahu interaksi antara guru dan siswa merupakan hal penting yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, sebanyak hampir 80% siswa menyatakan tidak adanya interaksi, kecuali penugasan yang menekan mental siswa itu sendiri. Sebaliknya, dalam pembelajaran tatap muka tentu akan terjadi interaksi yang penuh antara guru dan siswa seperti diskusi, praktikum, dan sebagainya yang mampu mendongkrak pemahaman siswa untuk jauh lebih paham mengenai materi pembelajaran. Dalam hal penguatan karakter, pembelajaran tatap muka akan mendapatkan pengawasan yang intens dari pihak sekolah dan guru mengenai perilaku siswa, serta siswa dapat melihat contoh teladan yang baik dari guru di sekolah. Hal tersebut akan menguatkan karakter dalam diri siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam PJJ, karakter ini sulit didapatkan, bahkan beredar berita seperti siswa yang rela mencuri wifi untuk mengerjakan tugas, kemudian adanya siswa di Batam yang rela menjual diri demi membeli kuota, dan sebagainya. Hal tersebut sangat miris, Dewan Juri. Selanjutnya pengembangan pembelajaran tatap muka yang berbasis teknologi. Dengan kefamiliaran atau sudah tidak asing lagi dengan teknologi pada masa PJJ, siswa dapat meningkatkan pemahaman teknologi lebih intens di sekolah dengan pendampingan guru, sehingga dampak negatif teknologi dapat tereduksi dan digantikan dengan inovasi-inovasi yang berbasis teknologi pada siswa. Poin kedua pembicara pertama yaitu mengenai sudut pandang ekonomi baik orang tua ataupun pemerintah. Dalam pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi minus 5, sekian persen mengakibatkan pendapatan orang tua setiap siswa sangat menurun. Ditambah lagi kebutuhan siswa terhadap gadget dan kuota internet yang melonjak. Bahkan terdapat orang tua di Garut yang rela mencuri ponsel orang lain untuk memberikan anaknya fasilitas pembelajaran. Kemudian orang tua di Solo yang rela mencuri untuk membelikan anaknya paket data. Hal tersebut sangat tidak diinginkan, Dewan Juri. Oleh karena itu, dengan berjalannya pembelajaran tatap muka, orang tua tidak perlu mengkhawatirkan fasilitas, karena fasilitas tersebut telah disediakan oleh pemerintah sejak tahun-tahun sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, berapa banyak uang negara yang tidak termanfaatkan secara tepat guna apabila fasilitas sekolah tidak digunakan dengan berjalannya PJJ. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Taufik, pembicara ketiga dari pihak kontra. Kami mengambil kesimpulan bahwa kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh pasca pandemi dengan mempertimbangkan dan adanya argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kembalinya sistem konvensional atau tatap muka berdampak baik bagi siswa. Yang kedua, memandang dari segi ekonomi yang kemudian berpengaruh bagi orang tua dan fasilitas sekolah. Yang ketiga, pengembangan luring berbasis modern. Dan yang terakhir,
pemanfaatan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kami dari pihak kontra menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada debat kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.